Allegri kirim pujian untuk Weston McKennie disandingkan dengan Paul Pogba dan Arturo Vidal. Weston McKennie mencetak 1 gol saat Juventus menggulung Udinese. Pujian datang dari pelatih Massimiliano Allegri, namanya disandingkan dengan Paul Pogba dan Arturo Vidal. Juventus berjumpa Udinese pada duel pekan ke-22 Serie A 2021-2022 pada Minggu 16 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Allianz Stadium, gol Juve dicetak oleh Paulo Dybala pada menit ke-19 dan Weston McKennie pada menit ke-79. Bagi Juventus, ini adalah kemenangan yang vital, sebab mereka bangkit usai meraih hasil buruk pada ajang Supercoppa di Italiana melawan Inter Milan. Juventus menang dan menjaga asa finish dalam persaingan 4 besar di klasemen Serie A. Adapun cerita kemenangan Juventus atas Udinese bukan hanya soal Paulo Dybala dan juga selebrasinya. Ada juga performa apik dari Weston McKennie. Weston McKennie kembali mencetak gol. Dia sebelumnya juga mencetak gol ke gawang Inter Milan pada laga Supercoppa. Jadi pemain asal Amerika Serikat itu tercatat salah mencetak gol pada 2 laga terakhir Juventus. Menariknya, pada duel melawan Udinese, McKennie dimainkan sebagai sayap kanan. Padahal posisi natural ex-pemain Schalke itu adalah gelandang. Lantas, apa maksud Allegri dengan posisi baru dari Weston McKennie? McKennie menyerang, terutama di sisi kanan, karena menurut saya, dia tidak bermain bagus di sisi kiri. Momen saat berlari dari kanan lebih baik, dia menemukan posisi di depan gawang, tetapi lebih banyak berjuang di kiri, kata Massimiliano Allegri. Gol yang dia cetak di Supercoppa pada hari Rabu juga datang dari kanan. Dia adalah salah satu dari pemain dengan pandangan yang berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Katanya, bukan soal skill atau bakat yang dimiliki. Allegri menyebutkan bahwa Weston McKennie mirip dengan Paul Pogba dan Arturo Vidal. Mereka bisa bermain sangat baik pada satu sisi lapangan, tetapi tidak McKennie. Saya melakukan lebih baik di kiri dan memotong ke dalam, kata Massimiliano Allegri. Paul Pogba lebih baik di kiri, Vidal di kanan. Ketika Khedira di kiri itu jatuh seperti dia menabrak dinding bata. Itu karakter mereka. Mungkin mereka punya satu mata yang lebih dominan atau semacamnya, tegas Massimiliano Allegri. Mathis de Ligt, kehilangan Cristiano Ronaldo berdampak besar buat Juventus. Bek Juventus Mathis de Ligt mengatakan timnya musim ini kehilangan sosok penyerang tajam seperti Cristiano Ronaldo yang pada beberapa musim sempat membela Bianconeri. Dikutip dari Football Italia, Mathis de Ligt mengatakan saat ini Juve kehilangan pemain yang bergerak di dalam kotak penalti, yang selalu berhasil mencetak gol dan jarang sekali melewatkan peluang. Saya pikir begitu. Ya, kehilangan Cristiano Ronaldo berimpact besar buat Juventus, ucap Mathis de Ligt. Cristiano adalah tipe pemain yang datang ke kotak dan selalu mendapatkan gol. Dia jarang sekali membuang sebuah kesempatan. Kami kehilangan itu sejak awal musim, papar bek sentral timnas Belanda tersebut. Adapun Mathis de Ligt mengatakan saat ini Juve tidak memiliki pemain yang mampu untuk menciptakan hingga 30 gol dalam satu musim, dan hal ini perlu ditanggulangi oleh timnya. Menurutnya, saat ini semua pemain yang ada di Juventus harus berkontribusi untuk mencetak gol dari siapapun dan dimanapun. Kami tidak memiliki pemain yang bisa mencetak 30 gol setiap musim, tapi kami harus berkontribusi menciptakan gol dari siapapun dan dimanapun, dimana itu harus terjadi mulai sekarang, ucap Mathis de Ligt. Adapun Juventus harus rela ditinggalkan oleh Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2021 lalu ke Manchester United, setelah penyerang asal Portugal tersebut sempat menjadi tumpuan dari lini depan Bianconeri. Juventus menundukkan Udinese 2-0 di Turin pada Minggu 16 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebagaimana mereka bangkit usai sempat terseok-seok di awal musim, Bianconeri telah memenangkan 6 laga dari 8 pertandingan terakhir mereka di Liga Italia 2021-2022. Meski demikian, Juventus pada musim ini tercatat sebagai tim yang tak terlalu produktif dalam urusan mencetak gol. Adapun sejauh ini, Bianconeri memasukkan 34 gol dari 22 pertandingan yang sudah mereka jalani, dan mereka menduduki peringkat kelima klasemen sementara di Serie A. Penilaian Paulo Dybala soal permainan Juventus gak bagus. Paulo Dybala menilai performa Juventus pada musim ini tak sesuai harapan, dan untuk memperbaikinya,
ia meminta semua rekan-rekannya agar bersedia bekerja lebih keras lagi. Juventus pada musim ini memang tak tampil sesuai ekspektasi. Standar mereka menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Alhasil, sekarang ini Juventus kalah bersaing dengan Inter Milan. Bahkan kini Bianconeri mungkin saja bisa gagal mendapatkan tiket masuk ke zona 4 besar alias zona Liga Champions. Sekarang ini Juventus ada di posisi kelima klasemen sementara Liga Italia 2021-2022. Mereka mengoleksi 41 angka dari 22 laga. Jumlah itu sama dengan Atalanta yang ada di posisi 4. Namun dia baru bermain 20 kali. Ada musimnya tua, baru saja berdua lawan Udinese. Di laga tersebut, pasukan Massimiliano Allegri berhasil menang 2-0 di Allianz Stadium. Paulo Dybala mencetak gol pertama Juve. Gol kedua disumbangkan oleh Weston McKennie. Usai laga, Paulo Dybala menilai penampilan Juventus di laga ini cukup oke. Namun ia berharap Bianconeri bisa mempertahankan performanya tersebut. Saya pikir kami bermain bagus. Kami harus berusaha lebih konsisten setelah mencetak gol. Karena terlalu sering kami mencetak gol dan kemudian mulai lebih banyak bertahan, menjadi takut menyerang dan kami tidak bisa terus melakukan itu. Terang Dybala kepada Sky Italia. Paulo Dybala kemudian mengulas performa Juventus secara keseluruhan pada musim 2021-2022 ini. Ia mengatakan penampilan Bianconeri tak terlalu bagus, jadi kedepannya Juve harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan performanya. Dengan demikian mereka nanti bisa mendapatkan tiket ke Liga Champions. Kami adalah Juventus, tentu saja kami sedang mengejar tiket ke Liga Champions dan harus berusaha untuk menang. Kami tidak memainkan sepak bola yang bagus. Keluhnya, itu bukan kekuatan kami. Jadi kami harus fokus pada rasa lapar dan berusaha berlari lebih keras daripada orang lain. Sambung Paulo Dybala. Kecewa dengan Juventus, Man United siapkan tawaran untuk Paulo Dybala. Klub raksasa Liga Inggris Man United dilaporkan sudah melakukan ancang-ancang bila Paulo Dybala gagal memperpanjang kontrak bersama dengan Juventus. Seperti yang diketahui, kontrak Paulo Dybala di Juventus akan habis pada musim panas 2022 mendatang. Dan hingga kini, negosiasi kedua belah pihak masih berjalan dengan alot. Menurut laporan dari TC Sport, Paulo Dybala dan manajemen Singoia Tua sebenarnya sempat sepakat mengenai negosiasi perpanjangan kontrak. Namun, kemudian pihak petinggi klub secara mengejutkan malah mengubah isi kontrak yang telah disepakati dengan Paulo Dybala. Hal ini membuat sang pemain merasa kecewa berat. Kabar itu membuat MU merasa senang dan sudah menyiapkan tawaran untuk pemain timnas Argentina tersebut. Setan Merah bakal mendapatkan durian runtuh dikarenakan bisa merekrut secara gratis pada bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Ini bukan pertama kalinya Man United dikaitkan dengan Paulo Dybala. Sebelumnya pada musim panas 2019, pemain kidal tersebut disebut nyaris mendarat ke Old Trafford. Paulo Dybala baru saja melakukan selebrasi yang tak biasa saat Juve menjamu Udinese di pekan ke-22 Liga Italia pada Minggu 16 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat.